صوب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى فضل الله ما بدينا شيء. تسلم. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. ما شاء الله. حط على راسك حط على راسك. ومن سيئات ما شاء الله. اللهم لك الحمد. الشكر لله. ما شاء الله ما شاء الله فضل الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد. يا سلام. اللهم لك الحمد. الشكر لله. اللهم لك الحمد. الشكر لله. الشكر لله. ونصحكم وبشر الله وجاهد الله يتمم لك العافيه ويتمم لك العافيه. الحمد لله. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى انوار المعرفه والعلم. فضل الله. امين يا رب العالمين. فضل الله ان شاء الله. بسم الله وبالله يا الله. جماعه صرف يدك. اخوان بسم الله. حاول. يا بسم الله. yang حاول. insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. ما شاء الله. Insyaallah kita lanjutkan Kepala kajian rasak. kita Riyadhus Shalihin. ما شاء الله عليك. Insyaallah untuk Saum. malam ini bab الحمد لله الحمد لله حديث. الحمد لله فضل الله سبحانه yang وتعالى kita bahas فضل الله ما بدينا شيء. hadis تسلم. yang ke-500. اللهم لك الحمد. سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد. ما شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. حط على راسك. An Anas حط على راسك. radhiyallahu anhu ما qala شاء الله. اللهم لك قال الحمد. رسول الشكر الله لله. ما شاء الله ما شاء الله لا فضل الله يتمنين سبحانه وتعالى. أحدكم الموت لضر أصابه وإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم لك الحمد. اللهم الشكر لله. الشكر ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Ini bab pembahasan ya ikhwah masih berkaitan tentang mengharapkan suatu kematian karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan persis dengan hadis sebelumnya walaupun toh beda redaksi. Intinya di sini ini bahwa umat manusia itu mereka dilarang untuk ngarep-ngarep agar dia itu cepat mati. Yang disebutkan di hadis-hadis sebelumnya, pernah kemarin di pertemuan sebelumnya 2 pertemuan atau 3 pertemuan yang lalu sebelum 2 kali libur berturut-turut, qadarullah kemarin anak-anak pesantren di Yogyakarta, ini Ustaris, kemudian فضل الله سبحانه وتعالى. pas malam lebaran تسلم. اللهم لك الحمد. adalah khairun اللهم nasi لك الحمد. man wa hasuna amal. حط على Ini di راسك. antara حط hadis على راسك. yang kita sebutkan ما شاء الله. di syarah sebelumnya hadis dalam riwayat Imam Ahmad فضل الله سبحانه Sahih وتعالى. Al-Albani rahimahullah. يا سلام. Sebaik-baik manusia itu adalah orang mengqala yang panjang usianya wa hasuna amal dan amal perbuatannya baik. Ini adalah sebaik-baik umat manusia. Semakin panjang usia seseorang sedangkan usia tersebut digunakan untuk amalan yang saleh, maka itu adalah sebaik-baik umat manusia. Artinya usia ini ataupun umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya ini adalah merupakan suatu modal. Kalau misalnya modal tersebut diperdagangkan, dimungkinkan dia ini untung, dimungkinkan dia ini akan merugi. Di saat usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia gunakan sebaik-baiknya untuk istiqamah, menempuh jalan Rasulullah, menempuh manhaj Nabi Muhammad SAW, menggunakan sunnah-sunnah beliau, taat kepada beliau, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka posisi umur tersebut telah digunakan untuk mendapatkan suatu kemudahan yang sangat besar dan nanti dia kalau dalam keadaan begitu sepahit apapun ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan ngarep-ngarep mati.
Asalkan masih ada kesadaran yang kita miliki, walaupun sebagian di antara kita misalnya dia sakit parah, asalkan dia sadar kemudian dia gunakan kesadaran tersebut untuk berzikir, untuk beramal saleh walaupun sambil dalam keadaan berbaring, itu niscaya lebih baik. Sehingga jangan mengharap kematian. Dan dimungkinkan ada suatu faedah yang kedua ya ikhwah, yang kemarin juga kita bahas sebelumnya, adalah di saat usia ini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan mendapat ujian dari Allah, artinya Allah ini masih memberikan suatu kita kesempatan untuk bertaubat. Tentunya Allah Subhanahu wa taala dia lebih mengetahui keadaan kita. Kemudian ya ikhwah sekalian, ini kita ini diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan akal, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, akal yang terbatas, ilmu juga terbatas. Artinya tidak segala hal bisa kita ketahui. Artinya bagaimana kalau misalnya kita dalam keadaan sakit parah, dalam keadaan sakit parah, walaupun orang secerdas apapun dia, sejenius apapun dia, sehebat apapun otaknya, dia ini belum akan tahu hikmah. Lebih faedah mana kalau dia dalam keadaan hidup ataukah segera dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang mengetahuinya hikmah di balik semuanya kecuali yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di saat kita dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan suatu kesadaran hidup, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan makmur ataupun dalam keadaan sempit. Biar nanti dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan makmur, dua-duanya menguntungkan bagi seorang muslim. Idza asabathu dharra sabar, wa idza asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan suatu bahaya, suatu ujian, dia bisa bersabar. Di saat mendapatkan suatu rasa bahagia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bisa bersyukur. Tentunya orang-orang seperti itu karena nggak semua hal yang kita harapkan, yang kita cita-citakan itu akan langsung terkabulkan. Kita ngarep sesuatu, sudah bertahun-tahun kita rancang untuk mempersiapkan kesuksesannya. Tahu-tahu kemudian di saat sudah waktunya, misalnya menghadapi suatu ujian, menghadapi suatu tes masuk ASN ataupun mungkin pegawai negeri ataupun tes masuk ke sebuah perusahaan, padahal sudah persiapan bertahun-tahun sebelumnya. Anaknya sudah dipersiapkan misalnya untuk masuk ke suatu pesantren yang memang diharapkan oleh orang tuanya. Qadarul masyafa'at, Allah berkehendak lain. Artinya tidak semua hal yang diharapkan, yang dicita-citakan oleh umat manusia itu bisa tercapai. Di saat kita telah mengusahakan segala-galanya untuk mencapai suatu tujuan, kemudian hasilnya Allah berkehendak lain, maka perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dia punya suatu pilihan yang mana pilihan tersebut akan lebih baik bagi orang yang digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya ikhwah sekalian, kadang-kadang suatu kenikmatan itu dibungkus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya suatu ujian, suatu kesuksesan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Kadang-kadang awal-awal dibungkus dengan adanya suatu kegagalan, kadang-kadang suatu kebahagiaan dibungkus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bala ataupun ujian terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum pernah mendengar berita tahun 2018 ada penerbangan, salah satu maskapai penerbangan yang sering jatuh lah, tanpa kita sebutkan maskapainya.
yang sering jatuh. Pernah terjadi di tahun 2018. Ada salah satu penumpang yang dia gagal terbang, gagal berangkat karena kejebak di tol Cikampek. Dia tidak bisa berangkat karena kenapa? Karena macet total. Ya Allah, Allah. Padahal itu ada penerbangan yang penting bagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kemudian sedihnya Masya Allah. Bismillah. Dia sedihnya Masya Allah. Tahu-tahu kemudian ada kabar bahwa pesawat tersebut jatuh dan semua penumpangnya tewas. حط على راسك Dia langsung bergetar hatinya, صوب. menangisi, merasa bersyukur. Allah masih memberikan suatu kesempatan bagi orang tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tسلم. Artinya orang ini menyesal awal-awal. Nyesal apa? Nyesal karena dia gagal berterbang melalui maskapai penerbangan tersebut. Merasa menyesal, mungkin dia nyalahkan kemacetan, mungkin dia nyalahkan anaknya yang sebelum berangkat mungkin rewel, mungkin dia nyalahkan istrinya sebelum berangkat kok justru membuat permasalahan dalam rumah tangga misalnya. Nyalahkan yang lainnya. Kita prihatin, kesedihan karena dia gagal berangkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana menyimpan suatu kenikmatan terhadap orang tersebut. Artinya ya ikhwah sekalian, bahwa sesuatu yang kita rasa saat ini sebagai suatu musibah, sebagai suatu penderitaan, belum tentu selama-lamanya berupa penderitaan. Karena dimungkinkan di masa-masa yang akan datang, penderitaan tersebut yang kita rasa awal-awal sebagai suatu musibah, Allah menyimpan suatu hikmah yang sangat besar bagi kita. صرف يدك. Sebagai permisalan ya ikhwan, ada orang حاول ارفع. dia punya tangga, anaknya cantiknya subhanallah. حط على راسك Sedangkan anaknya dia sendiri صوب. biasa saja, ya standar lah, atau mungkin di bawah standar. فضل الله. Setelah semakin lama semakin tumbuh berkembang ini si anak cantik. تسلم. Dia merasa اللهم لك الحمد. anak bangga begitu cantiknya, sedang anak sendiri begitu buruk. حط على راسك. حط على راسك. Sedih dalam hatinya. اللهم لك Mungkin dia kurang ngaji, mungkin dia kurang bisa menerima takdir. فضل الله سبحانه وتعالى. Tapi intinya dia ini sedih melihat tetangga anak cantik, kemudian si anak perempuan yang cantik itu berkembang, sehingga kedepannya kecantikan tidak diimbangi dengan keimanan, sehingga dia misalnya bekerja sebagai foto model. Karena pakaiannya nggak benar, karena pergaulannya rusak, akhirnya dia sering mabuk-mabukan. Kemudian dia tewas meninggal sebab mabuk. Awal-awal tetangga ini yang merasa sedih saat anaknya buruk. Di masa yang akan datang, qadarullah ma syafa'al, menjadi anak yang salehah, nurut sama orang tua, nurut perintah Allah, nurut perintah Rasulullah SAW, menjadi anak yang salehah. Awal-awal nyesel setelah melihat anak tangga yang awal-awal cantiknya begitu kemudian tewas meninggal sebab minum minuman keras ataupun sebab narkotika misalnya, sabu-sabu ataupun yang lainnya. Ini awal-awal orang ini merasa mendapatkan suatu ujian, mendapatkan suatu musibah. Tetapi musibah tersebut dibungkus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat suatu kebahagiaan tersendiri yang bisa اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. Artinya ya ikhwah sekalian, sepahit apapun penyakit yang diderita oleh seorang, rasa miskin yang dirasa oleh seorang hamba, jangan sampai lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal nanti dijalani hal yang terbaik sesuai dengan perintah Allah, jangan melanggar syariat. Berusaha untuk yang terbaik. Kalau seandainya berupa sakit, sabar dalam sakitnya. Ikuti perintah Rasulullah. Di sana ada orang-orang Arab, orang-orang Badui. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami ini perlu untuk berobat kalau seandainya kami sakit? Ataukah kami itu siap menerima takdir dari Allah untuk meninggal? Nabi Muhammad dalam suatu hadis yang sahih
Beliau mengatakan tadawu ibadallah. Ya Allah. Kalian berobatlah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha wada'a da'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau ma yadau da'an illa wa yadau ma'ahu dawaan ataupun shifaan kama qala alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. kecuali dia juga meletakkan berbarengan dengan penyakit tersebut adanya dawa, adanya penawar, adanya obat. Tidak ada suatu penyakit tanpa disertai dengan obat. Kalau seandainya saat ini kata ilmu-ilmu kedokteran ada sebagian penyakit yang belum ketemu obatnya, di dokter dia nggak mengatakan. Mungkin di sini ada dokter tidak mengatakan tidak ada obatnya, tapi kemungkinan mereka kalau mereka tahu ngaji tidak akan mengatakan tidak ada obatnya, tapi yang akan dia katakan adalah belum ketemu obatnya. Karena hadis-hadis sahih yang menyangkut masalah setiap ada penyakit ada obatnya, kecuali haram, kecuali ketuaan. Tua ini nggak ada obatnya. Sepinter apapun dia dalam menjaga kebugaran tubuhnya, fitness setiap harinya, fitness setiap pekannya, menjaga pola makannya, akan tetap tua. Menggunakan skincare apapun juga, kalau sudah waktunya maaf peyot, akan tetap peyot. Sehingga kalau itu yang terjadi ya ikhwah sekalian, insyaallah berhormat Allah Subhanahu wa taala, ketuaan itu tidak ada obatnya. Cuma nanti kadang-kadang bisa Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. Sebagainya ibu-ibu ummahat mungkin lebih tahu dalam masalah hal ini. Intinya di sini ya ikhwah sekalian, bahwa kalau seandainya ada orang sakit, yang pertama perlu dilaksanakan adalah dia perlu untuk bersabar. Yang kedua adalah dia perlu untuk mencari obat. Ikhtiar untuk akhdul asbab, mencari obatnya. Karena dia yakin bahwa penyakitnya sudah ada obat, cuma belum ngena saja. Dia nelen apa, kemudian belum manfaat. Dia sudah bekal, dia sudah yang lainnya, tapi belum mujarab. Tinggal terus untuk dicoba-coba, mencari informasi, mencari pengetahuan dari orang yang pernah sakit yang sama. Melaksanakan sunnah Rasulullah, perintah beliau untuk berobat. Yang ketiga, jangan sampai lupa bahwa di balik ujian yang berupa sakit ini ada suatu pahala bagi orang-orang yang bersabar. Pahala bagi orang-orang yang bersabar. Perlu hanya bersabar, perlu hanya mencari obatnya, perlu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinnya bahwa kalau seandainya sakit tersebut kok belum bisa terobati, belum ketemu obatnya, maka itu adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang pilihan Allah dari Allah Subhanahu wa taala yang dia atur untuk seorang hamba, kira-kira lebih baik mana pilihan seorang hamba yang diatur oleh hamba tersebut? Ya baik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur segala-galanya untuk hamba-hambanya, akan memberikan suatu pahala bagi hamba-hamba yang bersabar. Dalam keadaan begini ya ikhwah sekalian, kalau seandainya segala jerih payah telah diusahakan untuk menghilangkan, untuk meringankan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, belum hilang-hilang juga penderitaannya, sehingga dia ini pengen mati saja. Di sini ada suatu ikatan ya ikhwah. Ikatan apa di sini? Ada suatu qaid. Nabi Muhammad SAW tadi ini kalau seandainya fa in kana la budda fa'ilan, kalau seandainya mengharap kematian itu memang harus dilaksanakan karena mungkin
sudah banget menderitanya. Maka bagaimana hendaknya dia mengatakan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, Kau hidupkan diriku kalau seandainya kehidupan lebih baik dariku. Lebih baik untukku ya Rabb. Dia pasrahkan pilihan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memilih untuk orang yang menderita ini. Di dalam poin ini arti ya ikhwas sekalian, ini adalah ada sebuah urusan keimanan, urusan masalah akidah yang berkaitan apa? Yang berkaitan tentang masalah menerima qada dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini ini kita patut untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun juga. Sepahit-pahit apapun getir kehidupan kita, insya Allah masih banyak orang yang lebih menderita dari kita. Seberat apapun ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan besar masih ada banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Jangan sampai di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ujian ataupun satu cobaan, kemudian satu cobaan ini menyebabkan cobaan-cobaan yang lain-lain sebagainya. Jangan sampai di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita ini, satu ujian ini, kemudian menutup pintu, merasa bahwa semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada, tertutupi dengan adanya satu ujian ini. Kalau dia merasa bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ada nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat harta benda, nikmat berupa keimanan, nikmat berupa kesehatan atau yang lainnya. Kalau nikmat-nikmat ini, kalau seandainya satu nikmat ini telah tertutupi, kemudian merasa bahwa semua nikmat telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu kesalahan bagi seorang yang beriman. Karena kenapa? Jelas-jelas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian itu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian itu tidak akan bisa menghitungnya. Padahal baru satu nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat saja. Kemudian merasa bahwa semua nikmat telah dicabut semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu kebahagiaan saja. Padahal kebahagiaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak yang akan dirasakan oleh seorang mukmin. Ya ikhwas sekalian, tadi yang kita sampaikan bahwa bisa jadi hal-hal buruk yang kita rasakan ataupun yang kita derita saat ini, yang kita tidak senang dalam menghadapinya, itu justru lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi hal yang kalian benci, kalian tidak sukai tersebut, itu lebih baik bagi kalian, dan bisa jadi sesuatu yang kalian harapkan ternyata itu adalah tidak baik bagi kalian, dan juga bagi orang-orang yang menderita. Ya sekalian, suatu saat nanti di saat kita diberikan ujian oleh Allah SWT, semoga kita bersabar. Dan satu hal yang perlu untuk diketahui, ada suatu hadisnya hadis hasan oleh Syekh rahimahullah. Ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi Muhammad beliau mengatakan, ya waddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala as-sawaba law anna juludahum kanat qirda fid dunya bil maqarid. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Nanti pada hari kiamat, orang-orang yang diberikan afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia itu hidup di dunia. Kita ulang, bahwa orang-orang nanti pada hari kiamat yang selama mereka hidup di dunia diberikan sehat walafiat, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka melihat orang-orang di akhirat nanti yang sebelumnya saat dia berada di dunia diberikan ujian berat oleh Allah Subhanahu wa taala.
mereka mendapat pahala yang berlipat ganda balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melihatnya, orang-orang yaitu yang adul afiyah, orang-orang yang dalam keadaan segar bugar, melihat temannya yang semasa dunia dalam keadaan menderita, mendapat suatu ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sakit, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu orang yang di dunianya yang mendapat suatu ujian dari Allah, di akhirat diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul afiyah ini dia berharap kalau seandainya selama dia hidup dunia kulitnya itu digunting-gunting, diiris-iris. Biar bagaimana? Biar di saat mereka itu pada hari kiamat mereka juga mendapatkan suatu nikmat sebagaimana orang-orang yang selama dunianya mendapatkan suatu musibah. Ini yang perlu untuk diketahui. Artinya begini ya ikhwah. Kalau kita ini ujian apapun juga yang kita derita, maka berpotensi kita ini di saat kita bersabar, menyerahkan semuanya yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersabar bisa menghadapi suatu musibah, kita berpotensi akan diiriin. Tak ulang, orang yang mendapat suatu musibah selama dia hidup di dunia, sakit, anaknya meninggal, tokonya kebakaran, ataupun mungkin di penjara tanpa ada suatu alasan yang jelas, salah tangkap misalnya, kemudian dia di penjara, ataupun ujian-ujian yang lainnya. Orang yang begini dia ikhlas sekalian, di saat dia bersabar dan tidak berbuat suatu kesalahan sehingga dia mendapat suatu musibah, kemungkinan orang ini akan menjadi orang yang diiriin oleh orang-orang yang tidak mendapatkan musibah selama dia hidup di dunia. Ada suatu keuntungan di sana, keuntungan yang dirasakan bagi orang-orang yang mendapat suatu musibah. Tapi tadi jangan sampai lupa, kesabaran dituntut di sini. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala diimbangi dengan suatu pengorbanan yang berupa apa? Yang berupa kesabaran yang dimiliki oleh seorang hamba di saat dia itu idza asabatu dharra sabar. Di saat dia mendapatkan suatu musibah, mendapatkan suatu kesengsaraan, kemudian dia bersabar. Kalau dalam keadaan begini ya ikhwah sekalian, maka kita patut untuk bersyukur. Biasa kalau seandainya kita hidup masih utang-utang, itu hal yang biasa. Ataupun di saat baru menikah kemudian ngontrak, itu hal yang biasa. Jangankan yang baru menikah, yang sudah lama menikah berpuluh-puluh tahun kadang-kadang masih ngontrak. Berarti orang yang ngontrak masih baru tahap 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan ngontrak. Gak jadi masalah, itu bukan suatu penderitaan. Dijalani saja problematika hidup. Insyaallah ya, semoga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bagi teman-teman semua yang mungkin sebagian di antara kita belum mendapat suatu pekerjaan, semoga dimudahkan urusannya dan semoga mendapatkan pekerjaan yang halal, dan juga yang telah mendapatkan suatu pekerjaan, semoga pekerjaan tersebut tidak membuat mereka ataupun kita semua lalai dari Allah SWT. Dan di saat kita telah berhasil mengumpulkan pundi-pundi duit, jangan lupa ada hak yang dimiliki oleh kaum du'afa. Perlu harta benda yang kita miliki kita infakkan sebagian di jalan Allah SWT untuk mensupport kajian, untuk mensupport masjid, untuk mensupport amal-amal ad-da'wah ataupun dakwah. Semoga Allah SWT meridhoi kita semuanya. Dan semoga kalau sebagian di antara kita dalam keadaan sakit atau famili kita, semoga sakitnya segera diangkat oleh Allah SWT, diberikan kesabaran oleh Allah SWT, dan semoga tertanamkan dalam jiwanya tentang kesabaran, dan semoga suatu saat nanti di saat pada hari kiamat dia mendapatkan suatu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-580. Hadis 580. Allahumma lakal hamd. An Qais bin Abi Hazim rahimahullah. Qala dakhalna ala Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Kita perhatikan di sini ya ikhwan. Ini Qais bin Hazim rahimahullah. Ini kok kita menggunakan rahimahullah, kenapa? Kok tidak menggunakan radhiyallahu anhu?
Ini beliau لك الحمد شكر لله memang pernah menghadapi masa-masa jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul. Dan beliau juga menghadapi masa-masa Islam. Cuman qadarullah, beliau belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata sejarawan Muslim, kata kitab-kitab sirah menyebutkan beliau ini di tengah jalan sebelum Nabi Muhammad beliau wafat. Belum bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad beliau telah meninggal. Artinya orang ini termasuk orang yang mengalami dua masa. Masa jahiliyah sama masa-masa Islam. Dia ini apakah termasuk sahabat ataukah termasuk dari kalangan para tabi'in? Kata para ulama, model semacam ini adalah masuk dalam kategori tabi'in. Karena kenapa? Karena tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Walaupun telah masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam, cuman dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dia ini masuk dalam kategori at-tabi'in. Termasuk misalnya dalam Qais al-Qarni rahimahullah dimasukkan dalam kategori at-tabi'in karena belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini Qais bin Abi Hazim rahimahullah. Beliau, kalau misalnya seorang sahabat meninggal dan kita menyebutkan namanya, maka etika ataupun adabnya kita mengatakan radhiyallahu anhu. Kalau di level di bawah sahabat, murid-murid mereka termasuk Qais bin Abi Hazim, maka kita mengatakan rahimahullah. Kita mengatakan rahimahullah. Ini beliau anak seorang sahabat, tapi beliau ini tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, dakhalna ala Khabbab bin Arad. Kami masuk ataupun mendatangi sahabat Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Na'uduhu wa qad iktawa sab'a kayyatin. Kami menjenguk beliau. Artinya menjenguk di sini beliau dalam keadaan sakit. Na'uduhu itu diambil dari kata ada ya'udu atau iyadatan. Artinya adalah menjenguk, biasanya dilaksanakan ataupun bahasa yang digunakan untuk menjenguk orang yang dalam keadaan sakit. Wa qad iktawa sab'a kayyatin. Ini sahabat Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Beliau telah ini al-kai, telah melaksanakan suatu kai. Kai itu apa? Sistem pengobatan tradisional dengan cara besi dipanasin kemudian dicoskan ini bahasa kampung saya. Iya, ditusukkan ataupun ditempelkan tempat yang sakit. Ini disebut sebagai kai. Menurut jumhur ulama, hukum kai ini adalah boleh cuma makruh. Ada suatu hadis yang sahih. Ini sebagian riwayat yang mengucapkan adalah sahabat Ibnu Abbas. Sebagian riwayat yang lainnya perkataan ini diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Kata beliau bagaimana? Ada 3 pengobatan. Yang pertama adalah syurbatu asal. Yang pertama adalah minum madu. Yang kedua adalah syurtatu mihjamin, yaitu sayatan. Mihjam itu adalah apa? Bekam. Yang ketiga adalah kayyatu ataupun apa istilahnya sebagian adalah kayyat atau kama qala alaihi wasallam. Yang ketiga adalah berupa al-kayyat yang belum al-kayyat. Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. حط على راسك ما شاء الله. اللهم لك الحمد شكر لله. Ini orang sakit kemudian dia dalam keadaan Allah alam kita nyari yang dalam keadaan sakit. Allahumma lakal hamd shukr lillah. Nanti ini besi dipanaskan kemudian ini akan ditempelkan di bagian-bagian yang sakit sebentar. Itu besi panas ditempelkan di bagian-bagian sampai ke full kepalanya itu.
تفضل ان شاء الله. Ini bukan debus. بالله يا الله. الصرف Ini عندك. adalah al-kai. بسم الله الرحمن حاول Konon kabarnya حاول mbah-mbah kita dulu sebagian di antara mereka menggunakan sistem ini. Allah alam kebenarannya. Tapi sering kita dengarkan bahwa sebagian di antara mbah-mbah kita menggunakan sistem yang semacam ini. Besi dipanaskan, mungkin untuk orang lumpuh, mungkin untuk penyakit apa, kemudian ditempelkan di bagian tertentu, baik di kakinya, baik di punggungnya, atau baik di kepalanya. اللهم لك الحمد. Ini kemungkinan orang ini dia bersyukur pada Allah SWT. حط على راسك Dia disuruh untuk menggerakkan tangannya. Kemungkinan اللهم لك الحمد. ini tangannya sebelumnya dalam keadaan tangannya sebelumnya dalam keadaan ها يا سمع dia bersyukur pada Allah SWT, kemudian nanti dia اللهم akan لك الحمد لله. bersujud syukur. اللهم لك الحمد. الشكر لله. الشكر لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الله يتمم لك العافيه الله يتمم لك العافيه الحمد لله الحمد لله Cukup insyaallah. والله Jadi ini ya ikhwah sekalian, sahabat Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Di perutnya ini ada bekas al-kai tadi. Bekas al-kai. Nabi Muhammad SAW di sebagian hadis beliau melarang umatnya melaksanakan kai ini. Melaksanakan kai ini. Tapi berhubung sebagian sahabat itu melaksanakannya, walaupun Nabi Muhammad beliau tidak melaksanakannya, صرف يدك sehingga para ulama ataupun jumhur ulama mengatakan bahwa kai ini diperbolehkan, cuman hukumnya adalah makruh. Karena ada unsur ta'dzibun nafs, ada unsur menyiksa di diri. Kita bisa membayangkan bagaimana panasnya besi yang dipanaskan. الحمد لله الحمد لله فضل Ini الله sahabat سبحانه Khabbab وتعالى. bin Arad radhiyallahu anhu. Wa qad iktawa sabakayatin. Ini telah berkai atau menerapkan sistem kai sebanyak 7 kali. حط على راسك حط على راسك ما شاء الله اللهم لك الحمد. الشكر لله. الشكر لله. Beliau mengatakan, فضل الله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد. ها يا سمع inna ashabana alladhina salafu madaw wa lam tanqusuhum ad-dunya. Sesungguhnya para sahabat kami yang telah lalu, para sahabat yang telah mendahului sahabat Khabbab bin Arad meninggal terlebih dahulu. Mereka meninggal tanpa kekurangan pahala dari dunianya. Karena kenapa? Karena di sini ya ikhwah sekalian, ada sebagian pendapat di kalangan para ulama berdasarkan hadis ini. Di saat seorang itu dia mendapatkan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala selama dia itu hidup di dunia, nanti di akhirat kenikmatan dimungkinkan berkurang. Kenikmatan dimungkinkan berkurang. Karena kenapa? Karena dia telah merasakan suatu kenikmatan selama dia hidup di dunia. Ini sahabat Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. حط على راسك Tadi ini sebagian ulama ya ikhwan. Sebagian ulama. صوت Sahabat Khabbab bin Arad, beliau usianya panjang. Sedangkan sebagian sahabat mereka meninggal sebelum sahabat Khabbab meninggal. Beliau menjumpai masa-masa kejayaan Islam. اللهم لك الحمد. Beliau juga pernah mendapatkan harta rampasan perang. حط على راسك Sedangkan sebagian sahabat yang lainnya, khususnya para sahabat yang mereka mati syahid di awal-awal pertempuran, mereka tidak mendapatkan suatu harta rampasan perang. Sehingga bagaimana? Sehingga ghanimah ini yang dimiliki oleh seorang sahabat mengurangi kenikmatan nanti saat berada di akhirat. Ini diantara dalil-dalilnya. Jadi sahabat-sahabat yang awal-awal telah meninggal, kata sahabat Khabbab, pahala-pahalanya tidak terkurang. Sedangkan sahabat Khabbab bin Arad ini beliau telah mengalami masa-masa kejayaan Islam, sehingga kemungkinan pahala-pahala sebagian kenikmatan tidak beliau rasakan saat beliau berada di akhirat kelak. يا الله فضل الله. فضل الله ان شاء الله. بسم الله وبالله يا الله. صرف يدك بسم الله الرحمن. حاول 3 menit atau 4 menit. حاول Kita selesaikan hadis ini insyaallah. Wa inna sabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turabah. على راسك Kata beliau di sini ini,
kami صوم tidaklah malana asabna, kami telah mendapatkan sesuatu yang mana semua tersebut tidaklah tertutupi untuk diletakkan kecuali ilat roba, kecuali tanah-tanah ini, kecuali diletakkan di dalam tanah. Sebagian penafsiran hadis ini ya ikhwan sekalian, ini ditafsiri bahwa harta benda sebesar apapun yang ada di zaman tersebut tentunya tidak cukup dimasukkan dalam satu baju, tidak cukup dimasukkan dalam satu baju. Ini di zaman-zaman dahulu. Beda dengan zaman-zaman kita saat ini. Dimasukkan dalam rekening yang kita bawa cuma angka-angka digitalnya saja. Ya enggak? Ataupun mungkin cuma kartu ATM saja. Zaman-zaman dahulu enggak. Kalau seandainya mendapatkan harta rampasan perang, mendapat kekayaan dari hasil perniagaannya, kekayaannya tumpuk, kemungkinan sebagiannya disimpan, yang paling aman adalah disimpan di dalam tanah. Di dalam tanah. Artinya beliau sahabat Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, beliau merasakan suatu kenikmatan, mendapatkan suatu kenikmatan yang berupa harta benda, yang mana harta benda tersebut hanya bisa disimpan dalam tanah. Para sahabat yang telah meninggal sebelum beliau, mereka tidak mendapatkan kenikmatan sebagaimana dirasakan sahabat Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu. Kemudian walau anna an-nabiyya nahana an nad'uwa bil maut la da'utu bihi. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak melarang kita, tidak melarang kami untuk berdoa tentang kematian, la da'utu bihi, niscaya aku berdoa untuk dicabut nyawaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma atainahu marratan ukhra wa huwa yabni haqiqan lahu. Kemudian di masa-masa berikutnya lagi, seorang tabi'in yang bernama Qais ibn Abu Hazim rahimahullah, beliau mendatangi sahabat Khabbab. Saat itu sahabat Khabbab telah sembuh dari sakitnya. Kemudian beliau saat itu sedang membawa ataupun sedang membangun haid, itu adalah tembok. Biasanya ini tembok digunakan untuk mengelilingi taman ataupun ke kebun. Faqala, kemudian beliau mengatakan, innal muslima la yujaru fi kulli syai'in yunfiqu illa fi syai'in ya'jaluhu fi hadha turabi. Sesungguhnya seorang muslim mendapatkan pahala atas semua harta yang ia belanjakan, kecuali harta yang ia belanjakan untuk membangun suatu tanah ataupun bangunan ini. Artinya seorang muslim dia itu mendapatkan suatu pahala dari harta yang telah dia nafkahkan, kecuali harta yang dinafkahkan ataupun yang dikeluarkan untuk membangun suatu bangunan. Nafkah ke masjid, nafkah ke keluarga, nafkah ke orang-orang miskin, nafkah bisa berupa sedekah ke orang lain. Semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dibuat untuk membuat suatu bangunan. Beliau mensyarahi hadis ini, kemungkinannya adalah bukan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah karena kebutuhan orang perlu rumah, bukan, tapi adalah rumah yang dibangun dalam rangka untuk berbanyak-banyakan, untuk berlomba-lombaan memperbanyak bangunan. Yang begini dia tidak mendapatkan sebuah pahala Allah SWT. Sedangkan rumah yang dia bangun untuk memberikan naungan terhadap keluarganya mendapatkan suatu pahala dari Allah SWT. Dan perkataan yang terakhir ini, perkataan faqala innal muslima, ini bukan perkataan Nabi Muhammad, tapi adalah perkataan dari sahabat Khabbab. Kata sebagian ulama, ini kemungkinan adalah istihad dari sahabat Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu. Mungkin sekian insyaallah ya ikhwah yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan-kemudahan bagi semuanya untuk menempuh hidup baik dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan sedih. Semoga Allah memberikan kesabaran untuk kita semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di pertemuan pekan depan dalam bab wara' wa taqus syubhat, bab sikap wara' dan juga meninggalkan hal-hal yang syubhat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.